ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لنا صدورنا اللهم علمنا علما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terbilang dan tidak terhingga, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang nikmat-nikmatnya di dalam Al-Qur'an, yang apabila kita hendak menghitungnya maka kita tidak akan dapat menghitungnya karena banyaknya, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah kepada kalian maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, yang Allah sebutkan mereka di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit, ya, bukan sedikit bersyukur tapi sedikit, ya, mereka, jumlah mereka yang Allah bilang tadi, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat, serta seluruh umatnya yang beriman kepadanya sampai akhir masa. Alhamdulillah, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yaitu keberadaan kita di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dan pada kesempatan pagi hari ini dan di waktu-waktu subuh, ya, itu nafas orang beriman tidak bercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Jadi salat subuh dan salat isya merupakan salat yang paling berat bagi mereka yang memiliki penyakit di dalam hati mereka. Orang-orang munafik itu enggak salat subuh dan enggak salat isya. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah senantiasa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam amal saleh ini sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan salat subuh merupakan juga salat yang Nabi SAW sabdakan, basyir al-masya'in fi dhalam binurin tamin yaumil qiyamah. Kabar gembirakan mereka yang senantiasa berjalan di waktu gelap untuk melaksanakan salat subuh, binurin tam, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, binurin tamin yaumil qiyamah. Juga mereka-mereka yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, mereka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama mereka wafat dan mereka salat subuh berjamaah, maka pada hari itu jika mereka diwafatkan oleh Allah, maka wafat mereka dalam keadaan husnul khatimah dan mereka akan dijaga dari api neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah tema kita adalah tentang kesuksesan seorang hamba atau keberuntungan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
menilai atau kalau kita menyangka seseorang itu sukses, tentunya kita akan berpikir tentang hal-hal yang terkait dengan duniawi. Begitu pula ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapakah mereka yang bangkrut itu? Kemudian jawaban para sahabat berbeda dengan apa yang ada di benak Rasul SAW. Sahabat menjawab terkait dengan urusan dunia. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata', tidak memiliki perhiasan. Tapi kemudian Nabi SAW meluruskan jawaban mereka bahwa yang dimaksud dengan bangkrut adalah bangkrut yang terkait dengan urusan akhirat. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala, tapi bersama dengan itu juga mereka membawa kezaliman, sehingga pahalanya itu habis dikasih untuk orang-orang yang dia zalimi. Kemudian orang yang dizalimi masih banyak, dan pahala dia sudah habis. Akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Itu yang disebut bangkrut menurut Rasulullah SAW. Nah, ketika kita membahas tentang kesuksesan, keberuntungan seorang hamba di mata Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkait dengan urusan akhirat. Siapakah mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung? Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala zuhziha 'anil nar, selamatkan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi kesuksesan menurut Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika seorang hamba dapat menjaga keimanannya, keislamannya sampai dia meninggal dunia, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala wanti-wantikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, kata Allah, kecuali kalian dalam beragama Islam. Karena pada hakikatnya siapa yang mati dalam keadaan beragama Islam itu sudah mendapatkan poin di antara poin husnul khatimah. Apalagi ketika dia mati dalam keadaan beribadah, dalam keadaan ketaatan, dan ini tidak sembarangan seseorang mendapatkannya, kecuali orang-orang yang memang senantiasa ketika dia hidup di dunia selalu istiqamah menjalankan amal-amal soleh, sehingga dia ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya dengan amalan-amalan soleh yang dia terbiasa melaksanakannya. Jadi dengan menjaga keislaman dan beramal soleh, maka itu termasuk husnul khatimah. Kemudian juga faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia telah beruntung, telah sukses. Neraka ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan bagi siapa saja mereka yang tidak mau taat kepada Allah. Memang kita sering mendengar cerita, mungkin tausiah atau ceramah terkait tentang surga, ya kan? Tapi ada seorang sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi, yang apabila sahabat bertanya tentang kebaikan, dia ingin bertanya tentang masalah fitnah, masalah yang menyeramkan. Nah, kita nggak apa-apa membahas tentang neraka agar kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang tujuan Allah menciptakan neraka itu dzalika nukhawifullahu bihi ibadah. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakuti, yukhawifullahu bihi ibadah, hamba-hambanya. Karena di dalam Islam seorang Nabi SAW adalah basyiran wa nadhira. Dia adalah pemberi peringatan dan juga basyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhira,
dan pemberi peringatan, harus seimbang. Jadi kita akan bahas sedikit tentang neraka. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Api neraka yang diciptakan oleh Allah ya, untuk siapa saja yang bermaksiat kepada Allah. Karena pada hakikatnya Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk ke surga. Semua umat Nabi masuk ke surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Memang ada yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Taat kepada Rasul. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggak mau masuk surga. Ya, Allah ciptakan neraka bagi mereka yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa ya Allah harus kita jaga keluarga kita dari api neraka? Allah kemudian melanjutkan ayatnya, waquduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bukan kayu, batu, dan batu itu di dalam riwayat mencair di dalam api neraka. Titik lebur batu ini luar biasa, berapa derajat wallahu alam, sehingga batu itu mencair. Saking dahsyatnya, panasnya api neraka. Waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz, di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sadis, kejam, ghilaz, galak-galak. Syidadun la ya'sun Allah, mereka tidak sama sekali bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu patuh kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tugas mereka adalah mengazab orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Ya. Dan neraka ini apinya berbeda dengan api dunia. Kalau api dunia itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api di dalam neraka ini gelap, hitam. Dan di dalamnya bukan hanya ada api saja, tapi ada siksaan-siksaan yang lain, seperti buah-buahan untuk makanan penduduk neraka. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim. Sesungguhnya buah zakum, buah di dalam neraka namanya zakum. Ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan-makanan dalam neraka itu tidak sama sekali memberikan manfaat untuk menghilangkan lapar. Bahkan dikasih minum dari air yang panas sehingga hancur leburlah perut mereka, penduduk neraka. Diazab terus, falan nazidakum illa azaba. Ya, tidak akan ditambah kecuali azab. Setiap harinya ditambah dengan azab, terus ditambah, tidak diringankan, sampai mereka teriak, ya Rabb, ya Rabb, tolong ya Allah, istirahatkan kami. Bahkan mereka bilang kepada malaikat Malik di dalam Al-Quran, wa qalu ya Malik, mereka berkata kepada malaikat penjaga neraka, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarkan kami mati saja, biarkan Tuhan kami mematikan kami udah gak sanggup dengan azab. Apa kata Malik? Apa kata penjaga neraka? Qala innakum makithun. Kata Malik, diamlah kalian di dalamnya, kalian tinggal di dalamnya. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami telah datang waktu di dunia dengan kebenaran, dengan Islam, dengan tauhid, dengan sunnah.
walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi sebagian besar dari kalian ya tidak menyukai kebenaran itu, enggak mau nurut, enggak mau taat, ingkar kepada Allah, sombong ya. Bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Menyesal. Penduduk neraka itu menyesal bukan dengan gigit satu jari. Mereka gigit satu jari mereka, gak hilang penyesalan. Gigit dua jari, gak hilang. Tiga jari, gak hilang juga penyesalan mereka. Satu tangan mereka gigit, gak hilang juga penyesalan mereka. Akhirnya mereka gigit kedua tangan mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Pada hari di mana orang yang zalim menggigit kedua tangannya karena menyesal. Qalu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Mereka berkata, aduh seandainya dulu di dunia kami mengikuti jalannya Rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beragama Islam. Ya, mereka gigit kedua tangan mereka karena menyesal. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Karena kebanyakan manusia tersesat karena orang yang paling dekat dengan mereka, teman akrab mereka. Maka Nabi SAW kalau bersabda bahwa kita kalau mau lihat orang itu baik atau enggak, kita lihat siapa teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung teman dekatnya dia. Ya. Bahkan lingkungan juga mempengaruhi siapa dia, bersama siapa dia. Kalau dia bersama orang yang soleh, maka dia termasuk bagian dari orang yang soleh. Dan arwah itu atau ruh junud mujannadah sebagian dalam hadis. Jadi ruh itu seperti magnet yang saling tarik menarik. Orang yang soleh akan bergabung dengan orang yang soleh. Orang yang jelek akan bergabung dengan orang yang jelek. Nah mereka orang-orang di dalam neraka menyesal. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa si fulan? Kemudian ayatnya dilanjutkan, laqad adallani 'ani dzikri. Ternyata si fulan itu telah menyesatkan aku dari Islam, dari Al-Qur'an. Ba'da idz ja'ani, setelah datang kepadaku peringatan Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an. Ya. Wa kana syaitan lil insani khadzula, dan syaitan senantiasa menipu manusia. Jadi syaitan itu ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi menyesal mereka yang ada dalam neraka jahanam. Di dalam neraka mereka menyesal, ingin kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak ada lagi harapan. Ketika mereka meminta kepada Allah keringanan, Allah tidak menjawab mereka, akan tetapi dijawab setelah 40 tahun mereka nunggu dalam neraka. Tapi jawaban itu adalah ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian, jangan berisik. Diamlah kalian dalam neraka, la tukallimun. Jangan lagi kalian mengajak aku bicara, kata Allah. Mulai pada hari itu penduduk neraka tidak lagi bisa berbicara kecuali hanya menggonggong, dalam riwayat bersuara seperti suaranya himar, suaranya keledai. Na'udzubillah. Inilah yang harus kita senantiasa hadirkan di dalam benak kita, tentang bagaimana tempat kembalinya orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyalahi jalan orang-orang yang tersesat. Kita jauhi jalan orang-orang yang zalim, kita jauhi jalan orang-orang kafir. Kita menuju jalan bersama orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung, dia telah sukses hidupnya. Dan surga ini luar biasa. Kalau kita membahas tentang surga, maka orang-orang yang tidak beriman pun mereka akan merasa pede bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, orang kafir pun kalau diceritakan tentang surga, karena surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang 99,
ya. Di mana satu itu Allah turunkan yang 100, ada rahmat Allah 100, satu Allah turunkan di dunia. Dengan satu rahmat itu binatang saling berkasih sayang, dan 99 Allah simpan untuk di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya diceritakan tentang kenikmatan surga, maka orang-orang kafir pun akan merasa pede bahwa mereka termasuk bagian dari ahlul jannah. Sebaliknya orang-orang di neraka juga kalau seandainya diceritakan tentang neraka, maka orang-orang beriman pun akan takut kalau mereka bagian dari penduduk neraka. Dan di akhirat nanti, pada hakikatnya satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Beda hitungannya dengan kita, ya. Kalau di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan, itu berdiri selama 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, dalam Al-Qur'an sebutkan. Berdiri selama 50.000 tahun menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, orang yang senantiasa beramal saleh, dia tidak lama nunggunya. Seperti dalam riwayat, seperti dia menunggu antara zuhur dan asar. Ya, dan pada saat itu, ya, pada saat di mana manusia ketakutan, orang-orang yang beriman mendapatkan ketenangan. Ada mereka yang dinaungi dengan naungan-naungan Allah sebab amal soleh mereka. Karena pada hakikatnya sedekah akan menjadi naungan seorang hamba pada hari kiamat. Juga surat Al-Baqarah, bacaan Al-Quran menjadi naungan. Seseorang akan dinaungi dengan amalan-amalan solehnya pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir akan tenggelam dengan keringat mereka. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai dengkul, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan keringat ini mendidih karena matahari pada saat itu hanya jaraknya 1 mil atau 1 jengkal. Dan di akhirat nanti, sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun mimma ta'udun, sebagaimana yang kalian hitung-hitung di dunia, sebagaimana hari-hari kalian di muka bumi. Oleh karena itu, maka kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amalan soleh selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia. Karena umur adalah modal kita. Umur adalah modal kita untuk memperbanyak amalan soleh, untuk banyak berhias, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tazayyanul qudumi ilallah. Berhiaslah kalian, berapih-rapihlah kalian untuk berjumpa dengan Allah. Dengan apa berapi-rapinya? Dengan apa berhiasnya? Tentunya dengan amalan soleh, dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kemudian kita tambah lagi dengan amal-amalan yang disunnahkan, seperti sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, kemudian bersedekah, umrah, dan amal-amal sunnah yang lainnya. Dan tentunya kita juga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah larang. Maka niscaya kita akan selamat hidup di dunia, kita akan bahagia hidup di dunia dan hidup di alam barzakh serta kelak nanti di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amal yang apabila seorang hamba melaksanakannya dengan istiqamah, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam api neraka. Kalau diharamkan masuk ke dalam api neraka, tentunya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena tidak ada tidak ada tempat di akhirat nanti kecuali 2. Kalau enggak di surga, kalau enggak di neraka. Nah, seorang hamba apabila diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ada beberapa amalan yang apabila seorang hamba melaksanakannya dengan istiqamah, maka dia akan diselamatkan dari api neraka, diharamkan. Bukan lagi diselamatkan, tapi haram, enggak akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang dahsyat, ini penting sekali. Kalimat ini kalimat pembeda antara kita dengan orang-orang yang kafir. La ilaha illallah. Mungkin sebagian kita hanya ringan mengucapkannya ketika hidup, tapi orang yang tahu maknanya, enggak mau mereka mengucapin kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana ketika Nabi awal berdakwah di Mekah,
Nabi menyuruhkan kepada orang-orang Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu makna la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah. Mereka enggak mau. Karena la ilaha illallah merupakan kalimat yang menafikan segala macam sembahan. Totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini berat, ya, diucapkan bagi yang tahu maknanya. Enggak mau. Orang-orang kafir kalau dia tahu arti la ilaha illallah, dia enggak mau akan mengucapkannya. Tapi orang yang beriman akan terus mendawamkan kalimat la ilaha illallah dan menjalankan apa yang diperintahkan di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena merupakan kunci surga. Kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga. Dan tidak ada satu kunci pun kecuali ada gigi-giginya. Ya, kalau nggak ada giginya nggak akan terbuka itu pintu. Gigi-giginya adalah salat, gigi-giginya adalah puasa, zakat, haji, dan ketaatan yang lainnya. Maka kalimat la ilaha illallah haruslah kita yakini dan tetap ada mengakar dalam hati kita. Terus kita dawamkan baik dalam zikir kita maupun dalam kelakuan dan amaliyah kita. Nabi SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Uthman radhiyallahu an, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dengan menginginkan keridhaan Allah. Jadi kalau cuma ngucap aja tanpa mencari keridhaan Allah, maksudnya mencari keridhaan Allah adalah menjalankan perintah Allah. Jadi kalau cuma ngucap doang tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, itu belum termasuk atau tidak termasuk kategori orang yang mencari keridhaan Allah. Orang yang membuat Allah senang dengan dia. Dengan apa ya? Dengan menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang apabila ditimbang. Ketika Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, karena Nabi Musa adalah kalimullah, dia bisa berbicara langsung dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, kata Nabi Musa, ajarkan aku tentang satu kalimat yang apabila aku dengannya lah aku bisa mengingat engkau, menyebut engkau ya Allah. Nabi Musa ingin berbeda dengan yang lain. Kemudian kata Allah, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaqulun la ilaha illallah. Semua orang, kebanyakan orang mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi Musa. Nabi Musa ingin kalimat yang lain. Kata Allah, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh lapis. Langit 7 lapis ini, satu lapis ke lapis yang kedua, ketiga itu perjalanan 500 tahun. Sesuatu yang paling cepat sekarang apa? Cahaya. Perjalanan cahaya 500 tahun. Jadi luar biasa luasnya. Ya Musa, seandainya langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, wa amiruhunna ghairi, dan semua yang ada di dalamnya penghuninya, ya, wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah dalam satu timbangan. Jadi langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis dalam satu timbangan, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, la malat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Masyarakat jahiliyah begitu tahu bahwa Nabi SAW menyuruh kepada la ilaha illallah, mereka enggak mau. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang al-amin yang dapat dipercaya, tahu akhlaknya. Tapi begitu Nabi menyuruh, qulu la ilaha illallah,
katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung, akan selamat. Mereka menolak ajakan untuk menafikan selain Allah, menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Aj'alal alihata ilahan wahida, kata mereka dalam Al-Quran, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini kemudian kita jadikan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu hal yang sangat mengherankan, kata orang-orang jahiliyah yang paham bahasa Arab, yang ngerti makna la ilaha illallah, tapi dia menolak, enggak mau ikut. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah kita harus dawamkan dan harus kita ucapkan dengan hati, tentunya juga diamalkan apa-apa yang menjadi perintah di dalamnya seperti amal soleh, ya, juga menjauh dari perbuatan syirik yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah mungkin aja batal apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia sujud kepada selain Allah, batal dia. Atau dia menyembah selain Allah, maka batal kalimat la ilaha illallahnya, batal keislamannya. Atau dia menyembelih hewan tapi bukan nama Allah, bukan menyebut nama Allah, seperti yang dilakukan kebanyakan manusia, ya. Mereka memberikan sesajen-sesajen atau sebagainya. Kemudian juga bernazar kepada selain Allah, tawaf kepada selain Baitullah, ini merupakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita amalkan kalimat ini, kita yakin dan kita istiqamah di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diharamkan dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah dekat dan lemah lembut kepada manusia. Tadi setelah kita membahas akidah tentang tauhid la ilaha illallah, bahwa ia adalah salah satu penyebab bahwa seorang hamba akan diharamkan dari api neraka. Kemudian kita yang kedua adalah membahas tentang dekat, lemah lembut, dan senantiasa memudahkan urusan orang. Ini terkait dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan akhlak yang akan mengantarkan pelakunya menuju surganya Allah, bahkan dia akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat dengan aku kedudukannya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini, akhlak yang mulia, itu banyak sekali, ya. Bahkan Nabi SAW adalah manusia yang paling agung akhlaknya sampai Allah memujinya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas segala akhlak yang mulia. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Maka kita pelajari bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Kemudian bukan hanya kita pelajari, tapi kita ikuti, kita contoh, sehingga kita akan berdekatan dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Jadi akhlak yang baik, dekat, lemah lembut, dan memudahkan urusan orang, ini merupakan salah satu penyebab seseorang diharamkan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi an-nar, ala kulli qaribin hayyinin sahal." Kata Nabi, Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang diharamkan atas mereka masuk ke dalam neraka? Ketika Nabi berkata seperti itu, tentunya Nabi berkata di hadapan para sahabat. Kata Nabi, yaitu atas siapa saja yang dekat dengan orang, dekat dia, akrab, bergaul dengan lingkungannya, bergaul dengan temannya itu akrab, nyaman orang di samping dia. Kullu qaribin, setiap yang dekat. Artinya dia tidak membatasi dirinya dengan orang lain, bukan berarti dia eksklusif, ya. Dia tidak, walaupun dia mungkin multazim, istiqamah, dia orang yang soleh, tapi dia mau berbaur bermasyarakat dengan maksud dakwah, bukan ikut-ikutan kemunkaran, bukan bergabung dengan mereka dalam hal-hal yang munkar, tapi dalam hal-hal yang ma'ruf. Tidak menutup diri,
membantu, itu dekat, ya artinya dekat dengan orang, dekat dengan masyarakat. Kemudian lemah lembut, layyin, ya. Ini salah satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, dalam Al-Quran. Karena rahmat Allah lah engkau dapat lemah lembut kepada mereka. Ya, bahkan yang tadinya musuh sama Rasulullah, yang luar biasa memusuhi Nabi, ya, ketika Nabi SAW Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, itu Nabi maafkan mereka semua, termasuk salah satunya adalah Abu Sufyan, yang di dalam sejarah, ya, sebelum dia masuk Islam dia senantiasa memerangi Rasulullah. Perang Badar itu sebabnya Abu Sufyan di dalamnya ada. Kemudian perang Uhud, kemudian juga perang Khandaq. Tapi begitu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi maafkan mereka semua. Ini sebagai seberapa besar kesalahan orang kepada kita, maka kita maafkan aja karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan maafkan kita. Kita semua bakal mati. Enggak ada gunanya kita pertahankan ego. Kita marah sama orang, kita galak sama orang, walaupun kita benar. Tapi lemah lembut udahlah. Karena Allah kita maafkan mereka. Karena Allah kita perlakukan, apalagi mereka-mereka yang memiliki hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Ini yang harus dijaga, dan syaitan senantiasa berusaha untuk merusaknya. Karena syaitan tahu orang-orang yang merusak silaturahim tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi syaitan berupaya untuk merusak hubungan baik antara orang-orang dekat, adik dengan kakak, anak dengan orang tua, ya, sepupuan, itu dirusak oleh syaitan. Nah, kalau seandainya kita ikuti syaitan, maka syaitan menang. Nah, kita kalah. Nah, kita akan diancam oleh Allah SWT. Mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahmi tempatnya bukan di surga. Karena ar-rahim itu bergelantungan di bawahnya arsy Allah, rahim. Kemudian Allah berkata kepada rahim, apakah engkau ridha wahai rahim? Aku menyambung siapa yang menyambungmu, dan aku memutus siapa yang memutus engkau. Kemudian kata rahim, nak, aku ridha. Jadi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, karena menyebabkan kita gak masuk ke dalam surga. Kita sambung terus walaupun kita dizalimin, dan kita gak akan kalah. Kita gak akan kalah walaupun kita dizalimin, walaupun satu dunia menzalimi kita, tapi Allah ingin mengangkat kita, Allah ingin membela kita, maka tidak akan bisa ada yang menghalanginya. Sebaliknya, kalau Allah sudah nggak ridha sama kita, nggak suka sama kita, walaupun satu dunia berupaya untuk memberikan manfaat, tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lemah lembutlah, terutama kepada keluarga, kepada orang-orang dekat kita, kepada tetangga kita, kepada semua orang, ya, kepada semua orang, baik Muslim ataupun non-Muslim. Selama non-Muslim tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita dari rumah kita, tidak memerangi kita, maka kita wajib untuk berbuat baik dengan mereka. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi mereka-mereka yang diharamkan dari api neraka adalah setiap yang dekat dengan manusia, yang lemah lembut, lagi memudahkan dan memudahkan semua urusan orang. Apalagi dia ketika ada di posisi yang menjabat, satu posisi yang penting, ya, dia sama bawahannya mudah, ya, gampang. Itu termasuk orang-orang yang akan dijamin diharamkan baginya masuk ke dalam api neraka. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian amalan yang ketiga adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini bisa kita dawamkan, bisa kita amalkan, ya. Ini tapi tidak muakkadah, tapi bisa insyaallah kita amalkan. Begitu azan salat zuhur, ya, azan kita salat 2 rakaat, ya, kemudian salat lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Kemudian qomat misalnya nih, qomat salat zuhur
setelah sholat zuhur zikir, ya setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Nah itu 4 rakaat, artinya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Siapa yang mendawamkannya, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkan neraka atasnya, enggak masuk neraka. Insyaallah, mudah-mudahan bisa semua yang ada di sini. Kita paksa, ya, kita paksa diri kita lama-lama jadi terbiasa, untuk melaksanakan mendawamkan amal soleh ini. Dan amal soleh memang pada awalnya itu kita akan merasa berat. Seperti misalnya kita belum terbiasa tahajud, kita biasakan dulu 2 rakaat, ya 2 rakaat. Nanti dia akan merasa kurang aja terus, pengen tambah lagi 2 rakaat. Ya 2 rakaat dengan witir 1 rakaat. Kalau witirnya belum bisa 3 rakaat, 1 rakaat. Jadi setiap hari misalnya bangun sebelum subuh 10 menit, wudu langsung sholat 2 rakaat, satu witir. Nanti lama-lama dia akan merasa kurang karena amal soleh akan terus menarik amal soleh yang lainnya. Dia pengen nambah lagi lama-lama 11 rakaat. Dan siapa yang membiasakan tahajud, ya, apalagi dia baca sampai 100 ayat. Ya, barang siapa yang senantiasa membaca 100 ayat dalam sholat tahajudnya, maka dia akan ditulis oleh Allah termasuk minal qanitin, orang yang senantiasa qanitin, yang selalu beribadah kepada Allah. Kalau dia tahajud cuma mampu membaca 10 ayat, maka dia ditulis oleh Allah tidak termasuk orang yang lalai. Lam yuktab minal ghafilin, tidak termasuk orang yang lalai. Jadi minimal 10 rakaat, 10 ayat. Qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbin nas, itu udah berapa tuh? Udah hampir 9-an. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Udah cukup, itu lebih dari 10. Kalau kita biasakan baca itu, insyaallah kita tidak termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Apalagi bisa sampai 100 ayat. Itu kita harus membiasakan diri untuk beramal soleh. Ya, karena setiap orang akan diwafatkan dalam kebiasaan dia. Ya, dalam kebiasaan dia. Kemudian itu tadi yang ketiga adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat sunnah 4 rakaat setelah zuhur. Dan amalan selanjutnya yang keempat adalah al-buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Tentunya bukan nangis yang dilakukan di depan banyak orang, tapi ini nangis yang ketika dia sendirian, ya. Ketika dia sendirian, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat dengan dosa-dosanya, dia takut kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata. Ini sudah termasuk kategori orang yang menangis karena takut kepada Allah, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ainan la tamassuhum an-nar, 2 mata yang tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan melihat neraka, ya, yaitu mata yang menangis bakat min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga ketika berjihad. Jadi berjaga-jaga, dia patroli, dia siskamling untuk berjaga jangan sampai kaum muslimin diserang oleh musuh. Nah, itu mata itu juga tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir adalah ghuddul basar, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dia menundukkan pandangan dari melihat aurat orang, tidak melihat hal-hal yang porno. Ini juga menyebabkan seseorang itu tidak akan masuk atau melihat api neraka, sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Albani, yang disahihkan Imam Al-Albani, bahwasanya salah satu mata yang tidak akan masuk ke dalam neraka atau melihat neraka adalah
ainun ghaddat an maharimillah, mata yang senantiasa menunduk terhadap atau tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ya, dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa beramal soleh sampai diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Utamanya kita bisa beramal dengan amalan-amalan tadi ya, dengan menjaga tauhid kita, menjaga kalimat la ilaha illallah, kemudian juga bisa berakhlak mulia, lemah lembut, dan senantiasa memudahkan urusan orang, serta dekat dengan orang lain, bergaul dengan masyarakat. Kemudian juga senantiasa menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ya. Kemudian juga bisa menangisi dosa-dosa kita, dan yang terakhir adalah menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, tanpa diazab. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم